فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Akidah Qayrawaniyah. Masuk di pertengahan muka surat 115. Baik. Qala fadilatu syaikhina Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Qauluhu wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha. Dan bahwasanya hari kiamat pasti akan tiba. Akan tiba, masa hadapan, berarti dia pakai fi'il mudhari mestinya. Kalau dalam pembahasan nahwu, tapi didatangkan dengan pola lebih kuat, pakai isim fa'il atiyah. Ini pembahasan balaghah menunjukkan sangat pasti. Walaupun itu di masa hadapan tapi sangat pasti. Tiada kebimbangan di dalamnya atau tentangnya. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, yab'atsu may yamut. Allah akan membangkitkan orang yang mati. Kama bada'ahum ya'udun, sebagaimana dia memulai mereka, demikianlah mereka akan kembali. Qala Allahu azza wa jalla, inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha, walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat pasti tiba, tiada kebimbangan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Tidak beriman pada perkara gaib, tapi malah percaya pada bomoh yang tak tahu perkara gaib. Wa kadzalika a'sarna alaihim liya'lamu. Demikianlah kami jadikan orang-orang mengetahui mereka, mengetahui ashabul kahfi, agar mereka tahu anna wa'dallahi haqqa, bahwasanya janji Allah itu pasti benar, janji untuk menolong dan melindungi hambanya, dan janji-janji yang lain semuanya. Wa anna sa'ata la raiba fiha, dan bahwasanya hari kiamat itu tidak ada kebimbangan di dalamnya. Sebagaimana Allah mampu membangkitkan kembali orang yang sudah tidur selama 309 tahun atau yang semacam itu. Dia mampu untuk membangkitkan orang-orang yang tidur di alam kuburnya. Ya wailana man ba'asana mim marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Orang-orang yang di alam kubur mengatakan, aduhai, celaka kami. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Maka dikatakan inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, dan para rasul telah benar di dalam pemberitaan mereka. Kemudian waqal dzalika bi anna Allaha huwal haqq. Yang demikian itu karena Allah dialah al-haq. Al-haq haqqa yahiqqu haqqan. Maknanya adalah yang muwafiqun lil waqi', sesuatu yang sesuai kenyataan. Dikatakan haqqa yahiqqu, yaitu pasti dan sesuai dengan kenyataan. Tidak ada yang lebih sesuai dengan kenyataan daripada Allah. Maka dialah al-haqqul mubin. Kita hak juga, makhluk betul-betul ada, tetapi hakikatnya Allah lebih hakiki lagi. Wa annahu yuhyil mauta, dan bahwasanya dia akan menghidupkan orang mati. Ini pakai menggunakan apa? Fi'il mudhari biasa, yuhyi, akan menghidupkan orang mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Mampu aja, mudah saja itu. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha, dan bahwasanya hari kiamat itu pasti akan tiba, tiada kebimbangan di dalamnya. Wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan orang yang di dalam kubur. Wa qad nassa fi hadhil ayah, Allah telah menetapkan dalam ayat ini ala ba'si man fil qubur, untuk membangkitkan orang yang di alam kubur. Idzil ghalibu 'alan nas, karena mayoritas manusia itu annahum yudfanuna fil kubur, mereka dimakamkan di pekuburan, walaupun ada juga yang di tengah lautan atau dimakan hewan atau mungkin apa masuk ke gunung Merapi mungkin atau apa misalkan. Baik. Wal ba'su yakunu likulli man mat. Yang namanya pembangkitan itu berlaku pada setiap orang, setiap makhluk yang mati. Kubira aulam yukbar, sama saja dia dikuburkan ataukah tidak dikuburkan. Kama qala Allah azza wa jal, sebagaimana firman Allah azza wa jal. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu may yamut. Mereka orang-orang kafir bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang paling besar, Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati.
berani menyebut nama Allah untuk sumpah, untuk mengingkari informasi dari Allah. Ini kekufuran yang sangat parah. Pakai nama Allah untuk menentang berita dari Allah. Ini macam mana? Bala wa'dan alaihi haqqa. Bahkan pasti mereka akan dibangkitkan sebagai janji yang wajib ditunaikan oleh Allah. Haqqan, secara pasti. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Wa ibaratul muallif, ungkapan si penulis Imam Al-Qayrawani, wa annallaha yab'atsu may yamut. Allah akan membangkitkan orang yang mati. Ya, ini umum, sama saja dikubur atau tidak dikubur. Tashmalu kullaman mat. Ini mencakupi semua orang yang mati. Kubira aw lam yuqbar, dikuburkan ataukah tidak dikuburkan. Wala'allahu tara hadhil ibarah, boleh jadi beliau memilih ungkapan ini li syumuliha, karena dia bersifat universal, menyeluruh. Yang keempat, kasiran ma ya'ti fil Qur'an, sering datang di dalam Al-Qur'an. Ma di sini ma ibhamiyah, yaitu sering dan banyak sekali. Takriru amril ba'ats, ditetapkannya perkara berbangkit atau pembangkitan, bibayani salasati umur, dengan menjelaskan 3 perkara agar orang semakin yakin. Al-amrul awal at-tanbihu bi khalqil insani awwala marrah. Allah mengingatkan kita tentang diciptakannya manusia pada kali yang pertama. Yang mampu mencipta kali pertama, mampu pula menghidupkan pada kali kedua, ketiga, keempat. Apanya yang susah? Qala Allahu azza wa jalla, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah. Apakah manusia tidak melihat bahwasanya kami menciptakan dia dari nutfah, yaitu dari air mani. Dikatakan nutfah karena dia menetes. Walaupun menetes lain-lain polanya, tapi nutfah sesuatu yang ketur, yang menetes. Fa idza huwa qasimum mubin, maka dengan serta-merta atau tiba-tiba saja dia menjadi pembantah yang jelas. Adalah semula tidak ada, lalu Allah yang menciptakan, tahu-tahu malah membantah Allah. Ini harusnya merasa malu yang seperti ini. Ini polanya pola ta'ajubiyah. Hendaknya manusia merasa heran terhadap diri sendiri, betapa lancangnya dia kepada Allah. Tidak seperti Thariq Suwaidan, salah satu tokoh Ikhwanul Muslimin yang belum lama mati, mengatakan manusia boleh ya'tarid ala Allah. Orang boleh membantah Allah, boleh. Ini hak asasi manusia. Na'udzubillah. Siapa yang memberi hak asasi? Harusnya sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, bukan malah membantah Allah. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Manusia itu, orang itu membuat untuk kami perumpamaan dan dia lupa terhadap penciptaan dirinya sendiri. Yaitu apa? Dia pergi ke pekuburan, kemudian pekuburan yang sudah tua, kemudian menggalinya dan mendapatkan tulang belulang. Kemudian dia menghancurkan tulang itu di tangannya. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia bertanya, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang ini dalam keadaan dia sudah hancur luluh, sudah reput. Baik, ini pun melampau ya, katanya harus menghormati nenek moyang. Tulang nenek moyangnya dihancurkan di tangan dia demi mengingkari Nabi Muhammad. Siapa orang ini? Orang ini kalau tak salah adalah Uqbah bin Abi Mu'aid yang menentang Nabi dalam masalah ini. Menjadi sebab turunnya ayat ini. Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan wahai Rasulullah kepadanya, yang akan menghidupkannya adalah zat yang menciptakannya pada kali yang pertama. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia tahu segala yang ada pada makhluknya, walaupun hancur luluh, walaupun mungkin sebagiannya dibawa semut pergi ke kerajaan sebelah sana-sana, atau dibawa oleh banjir bah, pecah kemana-mana, atau apa tak tahu. Tapi Allah Maha tahu. Nanti akan diperintah, ya, bumi akan diperintahkan untuk membawa, untuk mengumpulkan apa yang dia simpan, sebagaimana dalam hadis yang sahih itu. Maka manusia akan terwujud lagi masing-masingnya tanpa ada kekacauan. Tayyib wa qal, Allah juga mengatakan, wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh, dan dialah yang memulai penciptaan kemudian mengulangnya kembali. Wa huwa ahwanu alaih, dan pengulangan itu lebih mudah bagi Allah. Penciptaan pertama saja mudah, apalagi sekedar mengulang pada kali kedua. Biasanya yang paling susah adalah memulai. Langkah kedua itu lebih mudah. Langkah pertama yang paling susah. Baik, kalau
Kalau langkah pertama saja mudah bagi Allah, tentunya langkah kedua lebih senang lagi. Taibqal walahul masalul a'la fis samawati wal ard, dan hanya milik Allah lah sifat yang tertinggi. Al-masal bimana al-wasaf. Menurut sebagian penafsiran, hanya milik Allah lah sifat yang tertinggi. Kalau makhluk aja mungkin mencipta, mereka cipta sekali, 2 kali, 3 kali. Kenapa Allah tidak boleh? Allah lebih mampu tentunya. Taib. Dan boleh jadi masal di sini at-tamsil, yaitu perumpamaan. Kalau makhluk mampu, kenapa Allah tak mampu? Lebih layak lagi untuk Allah mampu. Atau masal kembali ke mana wasaf, sifat. Makhluk punya sifat begini, Allah lebih layak untuk memiliki sifat yang lebih sempurna lagi. Wa huwal azizul hakim, dan dia maha perkasa lagi, maha penuh hikmah. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'ats. Wahai manusia, jika kalian berada di dalam kebimbangan terhadap hari berbangkit atau pembangkitan manusia, maka ingatlah berikut ini atau renungkan perkara berikut ini. Fa inna khalaqnakum min turab. Maka sesungguhnya kami ini menciptakan kalian dari debu atau dari tanah. Summa min nutfah, kemudian dari air mani. Adam diciptakan dari nutfah. Adam diciptakan dari tanah. Kemudian keturunannya diciptakan dari apa? Air mani. Secara umum demikian. Kecuali Hawa diciptakan dari tulangnya Adam. Tayyib. Maka dikatakan Adam adalah ayah bagi Hawa. Summa min alaqah, kemudian dari darah yang tergantung-gantung, alaqah atau artinya menempel, darah yang menempel di dinding rahim. Allah mampu menciptakan makhluk dengan berbagai kreasi macam itu, dengan berbagai tahapan-tahapan. Tayyib. Summa min mudghah, kemudian dari segumpal daging, mukhallaqati wa ghairi mukhallaqah, yang tercipta dengan sempurna, ada juga yang tidak tercipta dengan sempurna. Allah Maha Kuasa, terkadang memilih ini, terkadang memilih itu. Ini pilihan dia. Ilahuna wallahu a'lam.